Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan curahan ilmu yang bermanfaat demi untuk bekal kita di masa yang akan datang, sehingga kita tidak salah dalam melangkah untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah seorang pengobat, atau kalau kita katakan adalah seorang dukun yang mengaku memiliki kemampuan luar biasa. Tidak hanya berkaitan dengan alam nyata, tetapi pengakuannya sudah melampaui hal-hal yang berbau gaib. Dia mampu menghadirkan malaikat. Dia bisa mendatangkan atau menghadirkan malaikat seperti malaikat Jibril dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengakuan yang bertentangan dengan akidah Islam. Karena klaim-klaim yang sama seperti ini sudah sering terjadi sejak zaman dahulu. Para ulama-ulama juga telah menyikapi hal ini dan menuliskan fatwa-fatwa mereka di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Jadi hal ini perlu kita jadikan sebagai renungan, bahwa terkadang ketika manusia sudah jauh dari agama Allah dan tidak mau mendalami ilmu-ilmu agama, sehingga akhirnya orang mengaku memiliki kemampuan gaib berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sesungguhnya pengalaman itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berkaitan dengan klaim kemampuan gaib yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang, termasuk dukun ataupun mungkin ada ahli tarekat. Saya sendiri pernah mengalami pada tahun saya lupa, yang jelas itu sewaktu saya masih berusia belasan tahun, saya ikut satu tarekat yang mana orang-orang yang terlibat di dalamnya itu memiliki atau mengklaim memiliki kemampuan gaib. Nah, pada tahun 2005 saya juga pernah bertemu dengan seorang tokoh tarekat Sumatera Utara yang mengatakan dirinya mampu menghadirkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, yang mana setelah malaikat-malaikat itu dia hadirkan, dia perintahkan malaikat itu pada posisi di depan, di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di belakang. Seakan-akan dia jadikan malaikat-malaikat itu menjadi pengawalnya untuk menghindari atau menghalanginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari orang lain.
Namun saya melihat apa yang dia lakukan ini jelas bertentangan dengan akidah Islam. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mampu menghadirkan malaikat, tidak pernah mampu atau melakukan perbuatan untuk menghadirkan malaikat. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sangat merindukan kehadiran malaikat Jibril, tetapi kemudian malaikat Jibril tidak kunjung hadir, sehingga beliau sangat merasa sedih, sampai saatnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menemui kekasihnya. Nah, saat bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah menyampaikan rasa rindunya dan berharap pada malaikat Jibril agar datang sesering mungkin untuk bertemu dengannya. Dan Rasulullah bertanya, "Ma yamna'uka an tazurana aktsaru mimma tazuruna?" Apa yang menghalangimu wahai Jibril untuk mengunjungiku lebih sering lagi dari kunjunganmu selama ini? Mendengar permintaan Rasulullah SAW itu, Jibril hanya mengatakan, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah SAW sehingga mampu menghadirkan malaikat sesuka hati kita? Ikhwati fillah rahimakumullah. Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa tentang adanya seorang Lia Eden yang mengaku didampingi oleh malaikat Jibril. Bahkan belakangan kalau saya tidak salah dia mengaku menikah. Jadi Majelis Ulama mengatakan keyakinan atau akidah tentang malaikat termasuk malaikat Jibril, baik mengenai sifat maupun tugasnya, itu harus didasarkan pada keterangan dan penjelasan wahyu. Apa sebenarnya tugas-tugas malaikat Jibril itu? Tidak ada satu ayat pun atau hadis yang menyatakan bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan ajaran kepada umat manusia sampai hari ini. Baik ajaran baru maupun ajaran yang bersifat penjelasan terhadap apa yang telah disampaikan kepada Rasulullah. Karena ajaran Allah, agama Islam ini sudah sempurna. Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi atau mendapat ajaran petunjuk dari malaikat Jibril atau malaikat manapun itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi pengakuan itu adalah pengakuan sesat. Tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran. Jadi orang yang mengaku didampingi oleh malaikat Jibril atau dia mampu menghadirkan malaikat Jibril itu bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Menurut ajaran Islam, malaikat adalah makhluk gaib dan termasuk di dalam alam gaib yang bersifat mutlak. Artinya kegaiban yang hanya Allah yang tahu hakikatnya. Di dalam surah Al-Jin sendiri Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah yang mengetahui yang gaib dan dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang kegaiban itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Jadi ini merupakan suatu kunci
suatu kunci bahwa kita mesti yakin ya bahwa masalah-masalah gaib ini hanya Allah yang tahu. Maka atas dasar itu, dalam melaksanakan keimanan kepada malaikat, setiap muslim ya yang yakin bahwa sumber akidah kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita harus tunduk dan mengikuti penjelasan-penjelasan dari Al-Quran ataupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Jadi oleh karena itu kita meyakini bahwa malaikat Jibril hanya turun dan datang kepada Nabi Muhammad atas izin dan perintah Allah. Tanpa izin dan perintah Allah, ia tidak akan turun. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi jangan sampai kita ya mengklaim atau ada orang mengklaim bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa yang dapat menghadirkan malaikat Jibril dengan sesuka hatinya. Apalagi kemudian dia menggunakan malaikat sebagai pembantunya, itu juga jelas sesat. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah bahwa seseorang itu tertipu oleh jin, setan. Apa yang hadir di hadapannya, apa yang dia perintahkan, sebenarnya itu adalah jin atau setan. Maka berhati-hatilah. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai percaya dan mendatangi orang-orang yang mengklaim dirinya mampu menghadirkan malaikat Jibril, atau dia mengobati atau membantu orang karena ada pendamping dari malaikat. Dan malaikat itulah yang menolongnya atau membantunya dalam terapi dan sebagainya. Ini merupakan suatu pembodohan dan jelas-jelas ini suatu pelanggaran terhadap akidah Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat sehingga kita dan umat Islam dapat terhindar selamat dari kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.